Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nicholas Stanley dari jurusan Accounting dari Universitas Ciputra, Surabaya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan siklus akuntansi untuk perusahaan dagang. Nah, di sini kita ada soal untuk dikerjakan. Jadi Greenland adalah perusahaan dagang yang dimiliki Alvin yang menjual alat-alat tulis. Aset dan liabilitas perusahaan per 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut. Nah, kita ada kas, persediaan, piutang usaha, perlengkapan kantor, tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan untuk gedung, dan utang usaha. Dan di sini ada transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Greenland selama bulan Januari. Nah, Greenland ini menggunakan sistem persediaan perpetual. Dan untuk soal ini kita disuruh untuk membuat ayat jurnal, buku besar, neraca saldo, dan laporan keuangan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat database untuk akun-akun yang ada di soal. Jadi kita buka Excel kita, terus kita masukin akunnya satu persatu. Jadi ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor. Setelah itu kita ada tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan untuk gedung, terus kita juga ada utang usaha. Dan kita juga tidak boleh melupakan akun untuk modal pemiliknya yaitu Alvin. Jadi modal Alvin. Nah, setelah itu kita harus menambahkan akun penjualan hingga beban transport ini. Jadi ada penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, dan beban transport. Nah, setelah kita membuat database, kita klik New Sheet untuk membuat jurnal untuk transaksi-transaksi yang dilakukan oleh Greenland. Jadi dalam jurnal ini kita ada tanggal, akun yang didebit, akun yang dikreditkan, terus ada debit, kredit, dan akun full. Nah, ini kita bisa tarik sudah lebih besar. Nah, pertama kita harus mencatat aset dan liabilitas per 1 Januari 2023 dan mencari modal yang dimiliki Alvin pada hari itu juga. Jadi pertama ini kita ada 1 Januari 2023. Nah, untuk akun debit dan akun kredit ini kita bisa menggunakan data validation. Kita blok semua ini, terus kita klik data validation, ganti allow menjadi list, terus source-nya akan dari database ini dari 1 sampai 16. Dan untuk debit kredit kita bisa blok, terus tambahkan koma. Jadi pada tanggal 1 Januari kita ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor, gedung, akumulasi penyusutan untuk gedung, utang usaha, dan modalnya Alvin. Nah, kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, tanah, peralatan kantor, dan gedung ini didebit soalnya ini adalah aset-aset yang kita miliki. Sedangkan untuk akumulasi penyusutan utang usaha dan modal ini semuanya dikredit. Karena untuk akumulasi penyusutan ini sifatnya akan mengurangi nilai aset tetap kita, dan utang usaha dan modal ini akun normalnya berada di sisi kredit. Jadi pada tanggal 1 Januari kas yang dimiliki oleh Greenland sebesar 50 juta rupiah. Piutang ada 80 juta. Untuk persediaan kita ada 120 juta.
Perlengkapan kantor kita ada 15 juta. Untuk tanah ada 100 juta rupiah. Untuk peralatan kantor kita ada 30 juta. Dan akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor ada 15 juta. Gedung senilai 50 juta. Akumulasi penyusutan untuk gedung 20 juta. Dan utang usaha sebesar 32 juta rupiah. Nah, untuk mencari modal yang dimiliki Aubin ini, kita akan mengurangi total debit ini dengan total kredit. Jadi kita blok ini, terus dikurangi dengan sisi kredit yang bagian ini. Karena rumusnya modal adalah aset dikurangi liabilitas kita. Dan kita jangan lupa untuk mengisi tanggal. Nah, untuk akun full di sini, kita bisa menggunakan rumus if. Nah, jika B2 ini sama dengan kosong, kalau betul, maka yang dipilih adalah J2. Kalau tidak benar, maka yang dipilih adalah B2, yaitu akunnya. Jadi kita bisa drag ini sampai ke bawah. Nah, kita akan lanjut dengan transaksi perusahaan Greenland. Nah, pada tanggal 3 Januari ini, Greenland membeli barang dagang secara kredit dari Blueland senilai 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30. Nah, syarat 2/10 N/30 ini berarti jika kita membayar dalam jangka waktu 10 hari, maka kita akan mendapatkan diskon 2%. Kalau tidak, kita harus melunasinya dalam 30 hari, tapi kita tidak akan mendapatkan diskon. Nah, kalau kita membeli barang dagang, di sistem persediaan perpetual, akun yang didebit adalah persediaan karena kita telah membeli barang dagang dan barang dagang tersebut menjadi hak kita. Dan karena kita membelinya secara kredit, maka akun yang dikredit adalah utang usaha. Nah, karena utang usaha ini adalah liabilitas, dan karena utang usaha kita menambah, maka utang usaha akan dikreditkan. Nah, jadi ini tinggal pada tanggal 3 Januari. Di sini di akun debit akan ada persediaan, sedangkan di akun kredit akan ada utang usaha sebesar 5 juta. Untuk 5 Januari, Greenland membeli barang dagang dari Redland secara kredit sebesar 1 juta rupiah dengan syarat FOB titik pengiriman atau shipping point. Nah, FOB shipping point ini yang bertanggung jawab atas beban transport adalah pembeli. Dan di situasi ini, pembeli itu adalah Greenland sendiri. Oleh karena itu, Greenland mempunyai kewajiban untuk membayar beban transport, sehingga ongkos kirim sebesar Rp100.000 ini akan dimasukkan ke dalam faktur. Dan akun yang didebit di sini adalah persediaan karena kita membeli barang dagang dan menjadi hak kita. Sedangkan akun yang dikredit adalah utang usaha karena kita membelinya secara kredit. Jadi pada tanggal 5 Januari 2023, jurnal pertama itu adalah persediaan dan utang usaha untuk pembelian barang dagang sebesar 1 juta rupiah. Dan kita juga harus menambahkan ongkos kirim sebesar 100.000 ini ke dalam faktur kita. Jadi kita 100.000 akan ditambahkan ke akun persediaan dan utang usaha kita akan bertambah 100.000 juga. Jangan lupa untuk tanggalnya.
Lanjut, pada tanggal 6 Januari, Greenland mengembalikan barang yang dibeli dari Blueland pada tanggal 3 Januari sebesar Rp1.500.000. Nah, kalau di sistem persediaan perpetual ini, kita tidak menggunakan akun yang namanya retur pembelian. Tapi kita tetap menggunakan akun persediaan. Karena kita mengembalikan barang yang dibeli, persediaan kita akan menurun. Dan karena persediaan kita menurun, akun persediaan akan kita kredit karena persediaan adalah aset dan aset berkurang di kredit. Dan untuk yang di debit adalah utang usaha karena kita membelinya pada awalnya kita membeli barang dagangnya secara kredit, tapi karena kita mengembalikan barang dagangnya, utang usaha kita akan berkurang. Jadi pada tanggal 6 Januari, utang usaha akan kita debit, dan persediaan akan kita kredit. Utang usaha sebesar Rp1.500.000 dan persediaan kita akan berkurang sebesar Rp1.500.000. Nah, lanjut pada transaksi tanggal 7 Januari, Greenland menjual barang dagang secara kredit kepada CV Agung senilai Rp10 juta dengan syarat 2/10 N/30 dan beban pokok penjualan adalah sebesar Rp5.500.000. Nah, dalam sistem persediaan perpetual, untuk proses penjualan, jurnalnya akan ada dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama adalah untuk mencatat penjualannya sendiri, dan yang kedua adalah untuk mencatat beban pokok penjualan. Nah, di sini penjualannya adalah sebesar Rp10 juta, dan karena CV Agung ini membelinya secara kredit, maka yang didebit di jurnal kita adalah piutang usaha. Sedangkan untuk bagian keduanya, beban pokok penjualannya ini akan kita debitkan, dan persediaan akan kita kreditkan karena persediaan kita akan berkurang setelah menjualnya kepada CV Agung. Berarti tanggal 7 Januari. Yang pertama adalah piutang usaha dengan penjualan sebesar Rp10 juta. Dan yang kedua adalah untuk mencatat beban pokok penjualan dan berkurangnya persediaan sebesar Rp5.500.000. Nah, untuk tanggal 8, Greenland membeli barang dagang dari Yellowland secara kredit sebesar Rp2 juta dengan syarat FOB tujuan destination. Nah, FOB tujuan destination ini kebalikannya FOB shipping point. Di FOB tujuan, yang bertanggung jawab atas pembayaran beban transport adalah penjual. Sedangkan di situasi ini posisi kita adalah sebagai pembeli. Nah, oleh karena itu kita tidak perlu bertanggung jawab atas beban transportnya karena yang membayar adalah Yellowland sini. Dan di sini jurnalnya adalah persediaan akan kita debit karena kita membeli barang dagang, dan karena kita membelinya secara kredit, maka akun yang dikredit adalah utang usaha. Jadi pada tanggal 8 Januari, yang didebit adalah persediaan, sedangkan yang dikredit adalah utang usaha kita sebesar Rp2 juta. Pada tanggal 10 Januari,
Greenland membayar Blueland atas pembelian barang dagang secara kredit pada tanggal 3 Januari dikurangi pengembalian pada tanggal 6 Januari. Nah, di sini karena kita membayarnya dalam 7 hari, yaitu kurang dari 10 hari, kita akan mendapatkan diskon 2% ini. Nah, diskon 2% ini kalau di sistem persediaan perpetual akan dicatat sebagai persediaan dan bukan diskon pembelian. Dan karena kita juga ada pengembalian barang, kas yang kita bayarkan ke Blueland tidak akan penuh 5 juta, tetapi 5 juta akan dikurangi dengan 1.500.000 rupiah ini dahulu. Jadi pada tanggal 10 Januari, utang usaha akan kita debit karena berkurang, karena telah kita membayar. Dan di sini ada akun kas dan persediaan. Utang usaha pada tanggal 3 kita membeli sebesar 5 juta rupiah, dikurangi pengembalian barang sebesar 1.500.000 rupiah, dan utang usaha yang tersisa adalah 3.500.000 rupiah. Dan karena kita membayarnya kurang dari 10 hari, kita mendapatkan diskon 2%. Jadi 3.500.000 rupiah dikalikan 2%, dan kita mendapatkan diskon 70.000 rupiah. Dan kas yang kita bayarkan adalah sebesar 3.430.000 rupiah. Nah, pada tanggal 13 Januari, mengeluarkan memorandum kredit untuk CV Agung sebesar 3.500.000 rupiah atas barang yang diretur dari penjualan tanggal 7 Januari. Beban pokok penjualan diretur sebesar 1.500.000 rupiah. Nah, memorandum kredit ini adalah dokumen dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli untuk barang yang diretur. Jadi di sini sama dengan sistem penjualan, di sini jurnalnya juga akan ada dua bagian. Yang pertama adalah untuk pengembalian barang sebesar 3.500.000 rupiah dan beban pokok sebesar 1.500.000 rupiah. Dan kalau di sistem persediaan perpetual, kalau ada barang diretur, untuk penjualannya kita menuliskannya sebagai retur penjualan dan akan didebit. Karena retur penjualan ini akan mengurangi penjualannya kita. Dan yang dikredit adalah piutang usaha karena CV Agung di sini membelinya secara kredit. Dan karena ada barang yang diretur, maka piutang usaha kita akan berkurang. Beban pokok penjualan diretur sebesar 1.500.000 rupiah karena CV Agung sebagai pembeli mengembalikan barang, maka persediaan kita di gudang akan bertambah sebesar 1.500.000 rupiah. Berarti di sini pada tanggal 13 Januari, yang pertama kita ada retur penjualan dengan piutang usaha sebesar 3.500.000 rupiah. Dan yang kedua, untuk mencatat beban pokok penjualannya. Sebesar 1.500.000 rupiah. Pada tanggal 17 Januari, Greenland menjual barang dagang kepada CV Hebat secara kredit senilai 6 juta dengan syarat FOB tujuan atau destination 2/10 N per 30. Beban pokok penjualan adalah 4 juta rupiah, 4 juta ya. Dan Greenland membayar ongkos kirim sebesar 50.000 secara tunai. Nah, di sini karena syaratnya adalah FOB tujuan, maka yang membayar beban transport adalah penjual. Dan di situasi ini, Greenland adalah penjual. Dan oleh karena itu, Greenland harus membayar ongkos kirim sebesar 50.000 rupiah. Dan penjualan barang dagang sebesar 6 juta ini secara kredit, maka piutang usaha kita akan naik sebesar 6 juta dan penjualan kita juga akan naik sebesar 6 juta. Sedangkan untuk beban pokok penjualan
adalah 4 juta rupiah yang akan mengurangi persediaan kita sebesar 4 juta rupiah juga. Jadi di sini pada tanggal 17 Januari, yang pertama kita hadapi utang usaha dan penjualan sebesar 6 juta rupiah. Dan bagian selanjutnya adalah untuk mencatat beban pokok beban pokok penjualan sebesar 4 juta rupiah. Dan yang bagian terakhir adalah untuk mencatat ongkos kirim ini sebagai beban transport. Dan karena Greenland membayarnya secara tunai, secara otomatis cash kita akan berkurang sebesar Rp50.000. Pada tanggal 20 Januari membayar Yellowland atas pembelian barang dagang secara kredit pada tanggal 8 Januari. Nah, di sini Yellowland menawarkan diskon 1% jika kita membayarnya dalam 10 hari. Akan tetapi, karena kita membayarnya pada tanggal 20 Januari, yaitu lebih dari 10 hari dari tanggal 8, kita tidak akan mendapatkan diskon 1% ini, dan kita harus membayar penuh 2 juta ini. Jadi pada tanggal 20 Januari, utang usaha kita akan didebit karena berkurang, dan kas kita juga akan dikredit karena berkurang, sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 23 Januari menerima pembayaran tunai atas penjualan secara kredit kepada CV Hebat pada tanggal 17 Januari. Nah, karena CV Hebat ini membayarnya dalam kurang 10 hari, maka ia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, karena CV Hebat mendapatkan diskon, kas yang kita terima sebagai Greenland akan berkurang. Jadi di jurnalnya pada tanggal 23 Januari, kas kita akan naik karena klien kita telah melunasi piutangnya. Dan di sini ada diskon penjualan. Dan untuk kreditnya ada piutang usaha. Untuk piutang usahanya, karena total pembelian CV Herbal pada tanggal 17 Januari adalah sebesar 6 juta, maka piutang usaha kita akan dikreditkan sebesar 6 juta rupiah. Untuk diskon penjualannya, kita kalikan 6 juta dengan 2%, yaitu sebesar Rp120.000. Dan kas yang kita terima secara bersih adalah sebesar Rp5.880.000. Pada tanggal 27 Januari, Greenland menjual barang dagang kepada CV Bagus secara kredit senilai Rp8 juta dengan syarat FOB shipping point. Dan beban pokok penjualan adalah sebesar Rp3.500.000. Karena di sini dikatakan bahwa syaratnya adalah FOB shipping point, maka yang bertanggung jawab atas beban transport adalah pembelinya, yaitu CV Bagus. Dan di jurnal kita hanya akan mencatat penjualannya, yaitu 8 juta, dan beban pokok penjualan sebesar Rp3.500.000. Jadi pada tanggal 27 Januari, yang pertama kita ada piutang usaha di debit karena klien kita membeli barang dagang secara kredit, dan di sisi kredit kita ada penjualan, dan kedua akun ini memiliki nominal sebesar 8 juta rupiah. Dan bagian selanjutnya adalah untuk mencatat beban pokok penjualan dan persediaan. Beban pokok penjualan sebesar Rp3.500.000
Rp100.000. Nah, pada tanggal 30 Januari menerima pembayaran tunai atas penjualan secara kredit kepada CV Agung pada tanggal 7 Januari dikurangi retur pada 13 Januari. Nah, di sini pada tanggal 7 Januari kita menawarkan diskon sebesar 2% jika CV Agung dapat melunasi pembayarannya dalam 10 hari. Akan tetapi karena CV Agung melunasi pembayaran lebih dari 10 hari, maka CV Agung ini tidak akan mendapatkan diskon. Nah, kas yang kita terima juga bukan sepenuhnya 10 juta rupiah karena ada barang yang diretur pada tanggal 13 Januari sebesar 3.500.000 rupiah. Jadi yang kita terima adalah 10 juta rupiah dikurangi 3.500.000 rupiah, yaitu sebesar 6.500.000 rupiah. Jadi pada tanggal 30 Januari, akun kas akan kita debit karena kita menerima pelunasan dari klien dan piutang usaha akan kita kredit. Ini piutang usaha pada awalnya yaitu 10 juta dikurangi retur penjualan sebesar 3.500.000 rupiah. Piutang usaha kita pada akhirnya menjadi 6.500.000 rupiah. Dan kas yang akan kita terima adalah sebesar 6.500.000 rupiah. Nah, setelah kita membuat jurnal, langkah selanjutnya adalah untuk membuat buku besar. Nah, untuk membuat buku besar ini kita bisa menggunakan pivot table yang ada di Excel. Jadi kita klik insert, pivot table, dan kita klik new worksheet dan OK. Nah, ini kita bisa merename-nya menjadi buku besar. Nah, untuk buku besar yang dipilih adalah tanggal, debit, kredit, dan akun full. Nah, akun full-nya ini kita pindahkan ke filter. Setelah itu kita perlu membuat field baru untuk saldo debit dan saldo kredit. Kita bisa menggunakan formula if. Nah, jika debit lebih besar daripada kredit, maka debit akan dikurangi oleh kredit kalau tidak nol. Dan untuk saldo kredit lebih besar daripada debit, maka kredit akan dikurangi oleh debit. Nah, setelah membuat field saldo debit dan saldo kredit, kita klik panah ini dan memilih akun kas. Nah, kita bisa blok semua ini dan menambahkan koma. Nah, kita bisa copy pivot table ini dan menggantikannya ke akun lain, misalnya piutang usaha. Setelah piutang usaha, kita juga ada perlengkapan kantor, kita juga ada persediaan. Setelah itu, kita juga ada tanah, peralatan kantor, akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor. Setelah itu kita juga ada akumulasi penyusutan untuk gedung.
Kita juga ada akun gedung. Setelah itu kita juga ada utang usaha. Terus kita juga ada modalnya Alvin. Setelah itu penjualan. Retur penjualan. Diskon penjualan. Beban pokok penjualan. Dan yang terakhir adalah beban transport. Nah, setelah kita membuat buku besar untuk semua akun, langkah selanjutnya adalah untuk membuat neraca saldo. Nah, caranya adalah kita copy sheet ini, klik move or copy, move to end, terus centang create a copy. Nah, terus kita bisa rename menjadi neraca saldo. Nah, karena kita hanya butuh satu pivot table ini, kita bisa hapus pivot table yang akun lainnya. Kita klik pivot table ini, kita pivot table analyze, terus field list-nya kita buka. Setelah itu kita akan pindahkan akun full ini di atas tanggal. Dan di sini kita akan select all semua akun. Kita hide yang kolom B sama C. Terus kita collapse semua tanggalnya. Nah, grand total di sini kita bisa tutup, kita klik design, terus grand totals, terus kita klik off for rows and columns. Terus kita bikin total secara manual. Menggunakan rumus sum, kita blok kolom ini. Dan kita menambahkan judul. Yang pertama adalah nama perusahaan yaitu Greenland. Terus neraca saldo dan tanggal untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023. Nah, row labels kita bisa menggantikan akun. Di sini kita bisa menggantikan debit dan saldo kredit kita bisa gantikan menjadi kredit. Nah, untuk membuat laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan, kita perlu bikin yang namanya chart of account. Nah, sebenarnya chart of account ini untuk mengklasifikasikan akun-akun yang ada di neraca saldo ini supaya kita bisa membuat laporan laba rugi yang komprehensif dan laporan posisi keuangan yang lengkap. Jadi di sini kita ada nama akun, kategorinya, jenis akun, dan saldo. Nah, nama akun kita bisa menggunakan data validation lagi. Ini kita ganti ke list. Source dari database kita pilih, kita blok A1 sampai 16. Dan chart of account yang pertama adalah untuk membuat laporan posisi keuangan. Dan laporan posisi keuangan itu isinya ada akun-akun untuk aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi di sini kita ada kas, piutang usaha, persediaan, perlengkapan kantor, tanah,
peralatan kantor, akumulasi penyusutan untuk peralatan kantor, gedung, terus akumulasi penyusutan untuk gedung, setelah itu utang usaha, dan modalnya Alvin. Dan kategori di sini, dari kas sampai akumulasi penyusutan gedung, mereka adalah akun-akun yang termasuk sebagai aset. Jadi kita klik aset dan kita drag. Dan utang usaha di sini adalah sebagai liabilitas. Modal Alvin di sini termasuk dalam ekuitas. Jenis akun aset dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan aset tetap. Mulai dari akun kas hingga perlengkapan kantor, ini adalah aset lancar karena umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk tanah hingga akumulasi penyusutan gedung, mereka termasuk aset tetap karena umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Utang usaha di sini, kita asumsikan bahwa semua utang berjangka waktu kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, kita masukkannya sebagai liabilitas jangka pendek. Dan untuk ekuitas di sini, modal Alvin adalah ekuitas pemilik. Untuk saldonya, kita bisa menggunakan salah satu rumus Excel, yaitu menggunakan VLOOKUP. Nah, jadi yang dicari di sini adalah nilai kasnya, di mana di neraca saldo yang telah kita bikin, kita blok dari akumulasi penyusutan gedung hingga utang usaha sini. Dan kolom index number, kalau kita lihat di neraca saldonya, akun kas berada di kolom D. Karena mulai dari A adalah 1, B2, C3, maka D adalah kolom keempat. Dan range lookupnya kita menambahkan false supaya lebih akurat. Kita bisa menambahkan koma. Dan untuk copy formulanya ini, kita tinggal menambahkan string atau dollar sign-nya ini. Dan kita akan tarik ke bawah. Nah, di sini, untuk akumulasi penyusutan peralatan kantor, gedung, utang usaha, dan modal Alvin di sini tidak ada nilainya, karena di neraca saldo, akun-akun tersebut berada di sisi kredit, yaitu di kolom E. Dan kolom E adalah kolom dari 5 jika A adalah 1. Dan oleh karena itu, di rumus ini kita ganti 4 menjadi 5. Dan kita bisa drag. Nah, dalam laporan posisi keuangan, akumulasi penyusutan ini sifatnya mengurangi nilai aset tetap. Oleh karena itu, kita perlu menambahkan tanda minus di sini. Nah, setelah membuat chart of accounts untuk laporan posisi keuangan, kita membuat chart of accounts-nya untuk laporan laba rugi. Jadi ada nama akun, kategori, jenis akun, saldo. Nah, nama akun kita juga bisa menggunakan data validation. Kita ganti ini menjadi list. Source dari database kita blok seluruh ini. Dan kita pilih akun-akun yang akan berada di laporan laba rugi. Mulai dari penjualan, retur penjualan, diskon penjualan, beban pokok penjualan, beban transport. Dan kategorinya untuk penjualan sampai diskon penjualan, mereka termasuk dalam akun pendapatan. Sedangkan untuk beban pokok penjualan dan beban transport, mereka akan masuk dalam akun beban. Nah, di sini jenis akunnya untuk penjualan hingga diskon penjualannya,
mereka termasuk dalam akun penjualan. Beban pokok penjualan akan masuk dalam akun beban pokok penjualan, dan beban transport di sini akan termasuk sebagai beban operasi, karena beban transportnya adalah untuk mengirim barang dagang kepada pembeli. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Yang kita cari pertama adalah penjualan, di mana di neraca saldo kita blok dari akumulasi penyusunan gedung hingga utang usaha, kolom index number. Kalau kita lihat di neraca saldo, akun penjualan berada di sisi kredit, yaitu kolom E, yaitu kolom kelima. Dan range lookup kita menambahkan false. Kita tambahkan koma. Setelah itu kita drag. Kita bisa menambahkan dollar sign-nya. Setelah itu kita drag. Nah, akan tetapi akun dari retur penjualan hingga beban transport ini, mereka berada di sisi debit. Dan sisi debit adalah di kolom D, yaitu kolom keempat. Nah, oleh karena itu kita perlu menggantikan 5 menjadi 4. Nah, untuk akun retur penjualan dan diskon penjualan, kita harus menambahkan tanda negatif di sini, karena kedua akun ini akan mengurangi penjualan bersih kita di laporan laba rugi. Nah, setelah kita membuat chart of account untuk laporan laba ruginya, langkah selanjutnya adalah membuat pivot table dari chart of account ini. Kita klik insert, new worksheet, dan menamakannya menjadi laporan laba rugi. Jadi di sini yang pertama adalah jenis akun, terus kita juga harus ngatur posisinya, penjualan berada di posisi paling atas, dan diikuti oleh beban pokok penjualan. Setelah itu kita centang saldo, dan di laporan laba rugi komprehensif, kita juga perlu laba bruto dan laba neto. Oleh karena itu, kita klik Fields Items and Set, kita klik Calculated Item, dan kita akan membuat item baru, yaitu laba bruto. Nah, laba bruto adalah penjualan dikurangi beban pokok penjualan. Sedangkan untuk laba neto, rumusnya adalah laba bruto dikurangi beban operasi. Kita bisa memindahkan laba neto di bawah beban pokok penjualan. Nah, setelah itu kita klik nama akun, dan kita ke desain, subtotals-nya, kita klik show all subtotals at bottom of group, dan grand total-nya kita bisa hide. Kita klik grand totals dan off for rows and columns. Dan di sini kita klik koma, dan kita collect yang tidak perlu, laba neto, laba bruto. Laba bruto akan kita pindahkan di bagian sini. Beban operasi akan kita pindahkan di bawah laba bruto. Dan kita pindahkan penjualan di atas diskon penjualan, retur penjualan di atas diskon penjualan. Nah, penjualan total kita bisa rename menjadi total penjualan. Setelah itu, jangan lupa untuk kasih judul nama perusahaan, yaitu Greenland. Di bawahnya ada laporan laba rugi, dan yang terakhir adalah tanggal, itu untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari
2023. Nah, setelah kita membuat laporan laba rugi, laporan keuangan selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Pertama, kita akan membuat judul, yaitu Greenland. Awalnya adalah laporan ekuitas pemilik. Bawahnya lagi adalah tanggal, yaitu untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2023. Nah, dalam laporan ekuitas pemilik, ada modal awal pemilik. Jadi, kalau di situasi ini, yaitu modal Alvin pada tanggal 1 Januari 2023. Setelah itu, investasi yang dilakukan oleh pemilik, laba neto selama bulan Januari dikurangi prive, kenaikan pada ekuitas pemilik, dan modal akhir pada tanggal 31 Januari 2023. Untuk modal Alvin pada tanggal 1 Januari 2023, kita bisa mengambilnya dari neraca saldo di sini. Jika kita menggunakan rumus VLOOKUP, kita memerlukan alat bantuan. Jadi di sebelah sini kita menuliskan modal Alvin, dan di sini sama dengan VLOOKUP. Yang kita cari adalah modal Alvin. Table array di sini adalah neraca saldo, kita blok dari akumulasi penyusutan gedung hingga utang usaha. Kolom index number di sini adalah kelima, karena modal Alvin berada di sisi kredit, yaitu kolom I. Dan di sini adalah false. Kita bisa menambahkan koma. Karena di soal tidak ada penambahan investasi dari Alvin si pemilik perusahaan, maka di sini investasi adalah 0. Untuk laba neto, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value adalah laba neto, di mana di laporan laba rugi mulai dari penjualan hingga laba neto, kolom index number, laba neto berada di kolom B, yaitu kolom kedua, dan range lookup-nya adalah false. Nah, kita menggunakan kedua ini, investasi sama laba neto. Dan karena di soal tidak ada prive yang dilakukan oleh pemilik, maka di sini kita tulis 0. Dan kenaikan pada ekuitas pemilik adalah sama dengan investasi tambah laba neto dikurangi dengan prive. Dan modal Alvin pada akhir Januari adalah modal awal ditambah kenaikan pada ekuitas pemilik, yaitu sebesar Rp386.830.000. Nah, di chart of accounts-nya laporan posisi keuangan, modal Alvin yang digunakan adalah modal akhir pada 31 Januari dan bukan modal awal 1 Januari. Oleh karena itu, modal Alvin sebesar Rp386.830.000 ini kita pindahkan ke chart of accounts-nya untuk laporan posisi keuangan. Dan untuk membuat laporan posisi keuangan, kita juga menggunakan pivot table. Kita blok seluruh ini, kita klik insert, pivot table, dan new worksheet. Setelah itu kita rename menjadi laporan posisi keuangan. Kita centang kategori, jenis akun, dan nama akun, dan saldo. Nah, di sini kita perlu menambahkan item baru, yaitu total
liabilitas dan ekuitas pemilik. Kita menambahkan akun liabilitas dan ekuitas. Nah, di sini kita akan memindahkan semua subtotal di bawah. Kita klik design, subtotals, dan show all subtotals at bottom of group. Terus grand total di sini kita dapat hide. Kita klik grand totals of for rows and columns. Dan kita di sini bisa collapse total liabilitas dan ekuitas pemilik. Kita blok seluruh ini supaya ada koma. Dan kita bisa mengatur akun. Jadi piutang usaha akan dibawa kas, persediaan akan dibawa piutang usaha. Sini tanah paling atas. Peralatan kantor di atas akumulasi penyusutannya, gedung di atas akumulasi penyusutannya. Setelah itu, kita juga tidak boleh lupa untuk menambahkan judul, nama perusahaan yaitu Greenland. Di sini laporan posisi keuangan. Dan tanggalnya yaitu 31 Januari 2023. Nah, kita telah selesai membuat semuanya, mulai dari jurnal, buku besar, neraca saldo, laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, dan laporan posisi keuangan. Nah, sekian dari video kali ini. Terima kasih telah menonton.